Nah, meskipun dampak erosi yang begitu besarnya tadi, tapi masih ada istilah erosi yang diperbolehkan. Kira-kira erosi yang bagaimana yang diperbolehkan terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita membahas tentang erosi. Erosi inilah merupakan puncak materi tentang dinamika litosfer gitu ya. Artinya dinamika ini terjadi perubahan pada litosfer atau pedosfer kita yang dulunya subur menjadi tidak subur, yang dulunya miring mungkin sekarang menjadi datar. Ini karena adanya erosi. Baik, definisinya, erosi itu adalah pengikisan tanah oleh tenaga eksogen atau tenaga dari luar bumi. Erosi sendiri ada 4 jenis ya. Ada erosi oleh aliran air disebut sebagai ablasi, erosi oleh angin, dan erosi oleh es disebut eksarasi, dan yang keempat erosi oleh gelombang laut disebut sebagai abrasi. Yang akan kita bahas lebih dalam di sini adalah erosi oleh aliran air atau ablasi. Pertama, proses terjadinya erosi ini ada 3 tahap atau 3 langkah. Yang pertama, karena ini akibat oleh aliran air, maka terjadilah yang disebut sebagai hujan dan memukul permukaan tanah. Nah, ketika titik-titik air hujan ini memukul permukaan tanah, terjadilah pelepasan partikel tanah oleh pukulan air hujan. Jadi air hujan ini memiliki tenaga ya. Jelas sekali kita rasakan ketika kita berkendara motor misalnya tanpa menggunakan helm, pelindung kepala, kemudian terpukul oleh air hujan, itu begitu terasa. Itu membuktikan bahwa air hujan memiliki tenaga. Dan jika tenaga ini memukul, sangat berpotensi melepaskan partikel tanah dari induknya. Setelah partikel tanah ini terlepas, barulah terjadi langkah yang kedua, yaitu pengangkutan. Jadi partikel tanah yang terlepas dari induknya ini kemudian terangkut ke wilayah yang lebih rendah. Setelah diangkut di jarak yang sangat jauh, kemudian bertemu dengan lahan yang nyaris datar, maka terjadilah proses pengendapan atau sedimentasi. Itu proses terjadinya erosi. Kemudian kita bahas juga dampak dari erosi. Jadi erosi ini berdampak, yang pertama yaitu hilangnya lapisan tanah yang subur. Jelas sekali sini masih bergerak animasinya. Yang terpukul oleh air hujan itu merupakan lapisan tanah teratas, dan lapisan tanah teratas ini adalah lapisan tanah yang paling subur, mengingat lapisan tanah inilah yang kontak langsung dengan air maupun sisa-sisa bahan organik yang sangat berpotensi menjadi humus tanah. Jadi kalau lapisan tanah teratasnya terkelupas, jelaslah pasti tanah subur akan ikut terbawa oleh aliran air. Yang kedua, rusaknya pipa kapiler tanah. Jadi pipa kapiler tanah ini berada di lapisan teratas. Tugasnya adalah meloloskan air ke lapisan tanah di bawahnya. Jadi air tanah itu ada karena adanya pipa kapiler tanah yang meloloskan dan membantu menyerap air ke lapisan tanah yang lebih dalam. Nah, ketika pipa kapiler tanah ini rusak akibat erosi, jelas nanti
infiltrasi atau penyerapan air ke dalam tanah akan turun dan runoff atau aliran permukaan akan naik. Jika infiltrasi turun, maka dapat dipastikan akan terjadi kekeringan ketika musim kemarau. Jika runoff-nya naik, aliran permukaan naik, dapat dipastikan akan terjadi banjir pada musim penghujan. Nah, meskipun dampak erosi yang begitu besarnya tadi, tapi masih ada istilah erosi yang diperbolehkan. Kira-kira bagaimana erosi ini? Erosi ini dampaknya besar tapi kok masih diperbolehkan terjadi. Kira-kira erosi yang bagaimana yang diperbolehkan terjadi? Yaitu erosi yang lajunya tidak melebihi laju pembentukan tanah. Misal batuan lapuk menjadi tanah setiap tahunnya itu sekitar misal 5 cm, namun erosi yang terjadi, tanah yang tergerus itu kurang dari 5 cm. Inilah yang disebut sebagai erosi yang diperbolehkan terjadi. Demikian, semoga bisa memberi manfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.